Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya Ananda yang soleh dan soleha? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini Mr. Aep akan melanjutkan daripada apa yang disampaikan Miss Puji pada pembelajaran hari Senin. Masih di subtema 2 ya. Mr. Aep akan melanjutkan, yaitu kemarin Miss Puji sudah menjelaskan dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3. Sekarang Mr. Aep akan menjelaskan pembelajaran 4 sampai dengan 6. Ya, silakan dibuka bukunya subtema 2 pada halaman 53. Awas jangan sampai salah ya. Bukunya tematik 5D, sehat itu penting. Sekarang kita masuk ke subtema 2, yaitu gangguan kesehatan pada organ peredaran manusia. Di halaman 53 pembelajaran 4, ayo bercerita. Nah, di sana kita suruh menceritakan kegiatan olahraga. Olahraga banyak ya untuk kesehatan olahraga itu. Bisa olahraga sepak bola, voli, renang atau sebagainya. Dengan berolahraga berarti kita menjaga kesehatan kita, terutama pada materi ini pada sistem peredaran darah ya. Makanya Ananda harus rajin berolahraga. Kita lanjut, ayo membaca. Menjelaskan manfaat interaksi dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial budaya. Nah, di sini ada bacaan ya tentang cerita Ananda Deli yang selalu menjaga kesehatannya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Deli juga rajin berolahraga setiap pagi bersama keluarganya ya ke taman kota. Di taman kota tentunya di sana juga banyak dengan pemandangan alam, juga banyak juga ya teman-teman yang lainnya yang berolahraga, ada juga para tukang dagang ya yang berjualan. Nah, di sanalah terjadi interaksi dengan alam. Kita bisa menikmati keindahan alam, menikmati kesegaran alam, dan juga kita bisa bertemu dengan teman-teman kita, dengan orang lain. Itulah namanya interaksi. Kita lanjutkan ke halaman 54. Ayo membaca, mengidentifikasi unsur-unsur pantun. Di sana ada 4 pantun ya. Yang pertama pantunnya, jalan-jalan ke taman kota, banyak pohon peneduh jalan. Kita rajin berolahraga untuk menjaga kesehatan badan ya. Yang nomor 1 di sana kita suruh tentukan sampiran isi pantun tersebut. Untuk nomor 1 misal kasih contoh ya. Pantunnya sampirannya yaitu baris pertama dan kedua. Untuk isi itu baris ketiga dan baris keempat. Jadi pantun itu terdiri dari 4 baris ya. Jadi sampirannya itu jalan-jalan ke taman kota, banyak pohon peneduh jalan, itu sampiran. Sedangkan isi yaitu kita rajin berolahraga untuk menjaga kesehatan badan. Kemudian nomor 2 kita suruh tentukan amanat masing-masing pantun tersebut. Untuk pantun nomor 1 itu amanatnya kita disuruh rajin berolahraga. Untuk menjaga apa? Yaitu kesehatan badan. Kemudian nomor 3 kita suruh menuliskan ciri-ciri pantun di atas. Ciri-ciri pantun jelas ya, dari 4 baris. Ada isi dan sampiran, bersajak, AB ya, itu ciri-ciri pantun secara umum. Oke, kita lanjutkan ke halaman 55. Ayo berpendapat. Menjelaskan tanggung jawab menjaga proses pengambilan keputusan di masyarakat. Contoh di sini adalah proses pemilihan ketua RT. Antara lain yang pertama, pembentukan panitia pemilihan. Yang kedua, pembukaan pendaftaran, seleksi hingga penetapan calon ketua RT. Yang ketiga, pemaparan visi dan misi setiap calon ketua RT. Dan yang keempat, penyelenggaraan pemilihan ketua RT oleh warga. Proses pemilihan ketua RT, warga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseluruhan proses pemilihan tersebut agar dalam pelaksanaannya itu asas luber dan jurdil. Luber dan jurdil. Luber, L-nya berarti langsung ya, pemilihan ketua RT-nya diacarakan secara langsung. Kemudian umum, B-nya bebas, R-nya rahasia ya, bebas untuk setiap warga, dan R-nya rahasia, tidak boleh satupun yang tahu. Kemudian jurdil, jujur dan adil ya. Ini adalah asas daripada pemilihan ketua RT ya. Sekarang
bagaimana proses pemilihan ketua RT di daerah kalian? Ya, sama semuanya ya. Asasnya pasti menggunakan asas Luber dan Jurdil. Sama ya semua untuk pemilihan pilkada juga, pemilihan lurah juga sama. Jadi itulah menggunakan metode pemungutan suara supaya terjadi demokrasi tetap tentram dan damai. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran 5, dibuka halaman 57. Ayo berpendapat. Sudah 1 minggu Tony tidak masuk sekolah. Tony dirawat di rumah sakit karena terkena demam berdarah. Teman-teman pun menjenguk Tony di rumah sakit. Tony terlihat lemas tetapi gembira karena melihat teman-temannya datang menjenguk ya. Jadi di sini Tony kena penyakit demam berdarah. Kalian tahu demam berdarah? Demam berdarah itu adalah salah satu penyakit yang berbahaya yang disebabkan karena gigitan olehnya nyamuk. Nyamuknya pun beda ya. Nyamuknya ini biasanya dia itu menggigitnya di siang hari. Makanya kita harus selalu menjaga kebersihan ya. Kalau rumah kita bersih, tidak ada tumpuk-tumpukan, nyamuk pun tidak akan betah tinggal di rumah kita. Kita lanjutkan, ayo membaca, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan organ peredaran darah. Kita baca ya, kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seseorang dikatakan sehat apabila seluruh tubuh atau bagian tubuhnya berfungsi dengan baik. Kesehatan merupakan suatu keadaan tubuh yang bebas dari segala penyakit. Karena kesehatan merupakan hal yang sangat berharga bagi semua orang. Hendrik L. Bloom, seorang profesor kesehatan di University of California dan pelopor dalam reformasi perawatan kesehatan menyebutkan 4 faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. 4 faktornya adalah sebagai berikut. Faktor yang pertama yaitu faktor perilaku. Perilaku yang sehat akan menunjang meningkatnya derajat kesehatan. Misalnya kebiasaan kita menjaga pola makan yang sehat, juga berolahraga secara teratur. Nah, hal itu dapat menghindarkan diri kita dari berbagai banyak penyakit. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu faktor penentu kesehatan masyarakat. Mengapa demikian? Lihat, anggota masyarakat yang tinggal di daerah yang tidak memiliki standar kebersihan yang memadai biasanya lebih mudah terjangkit penyakit ya. Makanya kita pun harus menjaga tempat tinggal kita, lingkungan kita yang setiap hari kita tempatin ya, harus selalu bersih agar terhindar daripada penyakit. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor keturunan. Tidak jarang ya, terdapat beberapa jenis penyakit itu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Penyakit semacam ini disebabkan oleh bawaan dalam keluarga. Dan faktor yang terakhir keempat yaitu faktor pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan berkaitan dengan fasilitas kesehatan dan kesetiaan tenaga medis yang dapat mempercepat pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Baik, kita lanjut ke halaman 59. Ayo menari dengan memperhatikan pola lantai. Nah, ya, jika tubuh kita sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas yang menyenangkan, misalnya menari. Menari juga ya salah satu olahraga ya, karena menari itu menggerakkan tubuh kita. Nah, silakan di sini ada peragaan tarian dengan menggunakan properti, tari dan pola lantai. Silakan di rumah ya, yang belum olahraga praktekkan sendiri. Situ ada yang pertama, ya ini berarti propertinya menggunakan kipas ya. Silakan ya di rumah masing-masing saja mempraktekannya, ikutin gerakannya. Baik, kita lanjutkan ke halaman 60, ayo berdiskusi ya. Di sana kita ada pantun ya. Nina dan teman-teman membuat pantun untuk menghibur Tony yang sedang sakit. Ya, pantunnya, naik kapal terkembang layarnya di pulau itu kita akan berlabuh. Tetaplah semangat dan gembira, esok pasti kau lekas sembuh. Pantun yang kedua, jalan-jalan bersama teman di bukit bermain layang-layang. Kami berdoa kepada Tuhan agar engkau lekas sembuh ya. Jadi ini pantun ya. Sekarang kita cari tahu apa isi pantunnya. Isi pantun ini adalah penyemangat untuk teman kita yang sedang sakit agar cepat sembuh ya. Itulah isi dari pantunnya. Baik, sekarang kita ke pembelajaran 6 ya, halaman 62. Ayo berdiskusi. Di sini ada bacaan. Kebersihan lingkungan merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi kesehatan, misalnya kebersihan kelas. Nah, kebersihan kelas ya. Nah, kelas ini siapa sih yang tanggung jawab? Kelas adalah tanggung jawab kita bersama, khususnya penghuninya ya. Makanya diadakanlah jadwal piket harian ya. Jadi kita di sini dituntut untuk bertanggung jawab juga menjaga kebersihan agar kita peduli. Tujuannya ya untuk kita kembali ya, karena kita hampir dari jam 7 sampai jam 3, berarti kurang lebih 8 jam kita di sekolah. Siapa yang menjaga kebersihan selama 8 jam kalau bukan kita semua ya, selaku penghuni kelas tersebut. Kita lanjutkan, ayo menulis. Di sini ada bacaan ya. Menulis pengalaman menjalankan tanggung jawab. Jadi Nina bersama teman-temannya akan mengikuti pentas seni ya, yang terdiri dari 8 orang. Jadi masing-masing punya tugas. Ya, tugasnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi 8 orang anak laki-laki akan mengiringi penari dengan nyanyian dan pemain alat musik. Sedangkan Nina dan 3 orang temannya akan menari secara berpasangan, mencari propertinya, menyiapkan semuanya. Dan anak-anak yang lain pun sama, bertugas mempersiapkan kostum, properti yang digunakan saat pementasan tari. Semua anak melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Mereka bersungguh-sungguh untuk apa? Agar dalam melaksanakan tugasnya hingga selesai. Orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan ia juga akan bersedia menanggung akibat dari kesalahan yang ia perbuat, tidak berkorban, tidak merugikan orang lain, dan tidak menentang aturan yang ada. Jika kita menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, manfaatnya adalah sebagai berikut. 1. Kita akan mendapat hasil pekerjaan yang baik. 2. Mendapat kepercayaan dari orang lain. Dan yang ketiga, memberikan manfaat bagi orang lain. Kita lanjutkan, ayo menari. Menari menggunakan properti dengan memperhatikan pola lantai. Nina dan teman-teman berlatih menari dengan giat. Mereka mempelajari setiap gerakan dan pola lantai dalam tarian tradisional yang akan mereka tampilkan. Nah, sekarang kita buka halaman 64. Nah, ini ada beberapa macam pola lantai pada tarian. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pola lantai lurus. Jadi lurus ya bentuknya. Kemudian ada gabungan dari pola lantainya. Kemudian yang ketiga ada pola lantai melengkung, dan yang selanjutnya ada pola lantai zigzag dan pola lantai melingkar ya. Jadi semua itu adalah macam-macam pola lantai pada tarian. Kemudian perhatikan gambar gerakan yang menggunakan properti di bawah ini. Nah, ini adalah gambarnya ya. Gambar-gambar gerakan tari yang menggunakan properti. Kita lanjutkan ke halaman 65. Ayo menulis. Mengidentifikasi jenis pantun yang didengar. Nah, di sini ada 4 pantun. Seperti biasa kita identifikasi isi dari pantun tersebut. Yang A, kita baca sama-sama. Indah warna si cendrawasih, tidak bosan untuk dipandang. Hidup sehat jika lingkungan bersih, bahagia dengan keluarga tersayang. Ya, kita cara melihatnya itu isinya, lihat paragraf 3 dan keempat, baris ketiga dan keempat. Yaitu suruh menjaga lingkungan bersih agar bahagia dengan keluarga tersayang. Silakan kalian lanjutkan ya, kalian tebak-tebak isi pantun yang C, B, dan D. Oke, terima kasih ya. Tuh, demikian dari Mister, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.